Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa kembali di mata pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Oke adik-adik, jika pada video sebelumnya kita sudah belajar di bab 1, yaitu tentang gerak pada makhluk hidup. Pada materi ke depan, atau mungkin pada video kali ini, kita masuk di bab yang kedua, yaitu bab tentang gerak dan gaya. Di bab gerak dan gaya sendiri, kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu tentang gerak pada benda. Kemudian yang kedua ada kecepatan atau kelajuan. Kemudian yang ketiga ada GLB dan GLBB. Kemudian yang keempat ada gaya, serta yang kelima nanti kita akan belajar tentang hukum Newton. Kemudian pada video kali ini kita masuk di materi yang pertama, yaitu tentang gerak pada benda. Harapannya nanti setelah kalian melihat serta mendengarkan materi pada video kali ini, kalian dapat yang pertama mendefinisikan tentang gerak. Kemudian yang kedua, membedakan gerak menurut keadaan dan menurut lintasannya. Oke, langsung saja. Gerak dalam ilmu fisika, pengertian gerak sendiri. Gerak adalah sebuah kata yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Misalkan contohnya pada kalimat berikut, misalkan mobil itu bergerak dari arah selatan ke utara. Kemudian misalkan mobil itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian ketika kita berjalan, pasti kita juga disebut dengan bergerak. Nah, suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan awal atau sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu dapat berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang nantinya menjauhi ataupun mendekati suatu benda. Jadi, benda dikatakan bergerak apabila mengalami perpindahan atau perubahan posisi terhadap benda yang lainnya. Nah, dalam ilmu fisika, pengertian gerak didefinisikan sebagai berikut. Suatu momen atau kejadian di mana suatu benda atau apapun yang mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi, suatu benda dapat dikatakan bergerak bila dia merubah atau bila dia berubah dari posisi semula ke posisi yang lain atau ke posisi saat ini. Kemudian gerak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu gerak menurut keadaan benda serta gerak menurut bentuk lintasan. Yang pertama, gerak menurut keadaan benda. Gerak benda menurut keadaan benda dibagi menjadi dua. Yang pertama, gerak nyata, dan yang kedua adalah gerak semu. Gerak nyata atau bisa juga disebut dengan gerak sebenarnya adalah gerak benda yang benar-benar terjadi ditinjau dari titik acuan yang diam. Jadi gerak nyata adalah gerak yang memang kita lihat secara langsung, kita lihat secara kasat mata, di mana nantinya benda itu berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya. Misalkan kita lihat sehari-hari, kita melihat pohon kelapa jatuh, ataupun ketika sebuah bus meninggalkan terminal, kemudian ketika seorang berlari dari satu tempat ke tempat yang lain, kita melihatnya secara langsung terlihat. Kemudian yang kedua, yaitu gerak semu. Gerak semu adalah gerak benda yang seolah-olah tampak bergerak, namun sebenarnya benda tersebut diam.
Jadi benda itu sebenarnya diam tetapi terlihat bergerak karena gerakan yang dilakukan pengamat. Contohnya matahari terbit dan terbenam. Nah, kita melihat seolah-olah matahari itu berjalan atau matahari itu bergerak dari timur ke barat. Sedangkan kenyataannya bumilah yang bergerak mengelilingi matahari, atau bumi berotasi mengelilingi matahari, sehingga sebenarnya kitalah yang mengelilingi matahari, tapi seolah-olah kita melihat mataharilah yang bergerak dari timur ke barat. Itu bisa terjadi karena adanya rotasi dari bumi. Kemudian yang kedua yaitu ketika kita melihat atau ketika kita berada di dalam sebuah mobil, kemudian mobil itu berjalan, maka pohon yang ada di pinggir jalan kelihatan bergerak. Nah, ini berarti pohon telah melakukan gerakan semu. Gerakan semu pohon ini disebabkan karena kita yang melihat sambil bergerak. Jadi kita melihat dari dalam mobil yang bergerak. Ketika kita lihat ke jendela, kita melihat, atau kita melihat dari kaca, kita melihat seolah-olah pohon itu berjalan, sedangkan yang berjalan adalah mobilnya. Pohon itu diam, tetapi karena adanya gerak semu menyebabkan atau mengakibatkan seolah-olah pohon itulah yang bergerak. Kemudian yang kedua, gerak benda menurut bentuk lintasannya. Gerak benda menurut bentuk lintasannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gerak lurus, yang kedua ada gerak melingkar, serta yang ketiga ada gerak parabola. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus atau tidak berbelok-belok. Jadi untuk gerak lurus sendiri adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis yang lurus. Nah, lintasan adalah titik-titik berurutan yang dilalui oleh suatu benda yang bergerak. Jadi titik yang dilintasi oleh benda yang bergerak itu dinamakan dengan lintasan. Contoh dari gerak lurus sendiri bisa kita lihat, misalkan kelapa jatuh dari pohon kelapa, kemudian seorang sprinter ketika berlari 100 meter, ataupun ketika kita melihat kereta api berjalan atau bergerak di lintasan lurus. Gerak lurus sendiri itu nanti dibagi menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kemudian yang kedua ada gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran itu sendiri. Dalam gerak melingkar, jarak benda dengan pusat putaran tetap atau dengan porosnya itu tetap atau sama, tetapi posisi benda terhadap pusat lingkarannya itu berubah. Nah, contoh dari gerak melingkar sendiri, misalkan kita melihat jam dinding, yaitu posisi jarum jam. Posisi jarum jam itu bergerak melingkar menyesuaikan dengan jam itu sendiri yang memang didesain dengan bentuk yang bundar atau lingkaran. Nah, ada poros yang berada di tengah, di mana poros itu nantinya kondisinya tetap tidak berubah. Misalkan di posisi jam 1 kemudian berpindah di posisi jam kedua, jarak poros dengan jarum tadi itu jaraknya sama, akan tetapi posisinya yang berbeda dari yang satu ke posisi yang kedua.
Kemudian contoh yang lainnya, misalkan pada biang lala yang melakukan gerakan melingkar mutar ya. Kemudian yang ketiga ada gerak parabola. Gerak parabola atau bisa kita sebut juga dengan gerak melengkung adalah gerak benda dengan lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Pada gerak parabola sendiri, lintasannya berbentuk lingkaran yang tidak penuh. Nah, kemudian contoh dari gerak parabola sendiri, yang pertama ada gerakan bola ketika ditendang saat bermain sepak bola. Misalkan ketika tendangan bebas itu kita melakukan tendangan dengan keadaan bola yang melengkung. Kemudian contoh lainnya misalkan kita melemparkan bola atau mungkin berusaha untuk memasukkan bola ke dalam ring, di mana kita melemparkan dengan keadaan bola atau kondisi bola yang melengkung. Kemudian contoh yang lainnya, ketika sebuah meriam ditembakkan ke suatu tempat, kondisi meriam pasti terlempar dengan keadaan yang atau kondisi atau posisi yang melengkung, bergerak melengkung sampai ke posisi akhirnya. Oke, itu sedikit materi yang kita pelajari pada video kali ini, yaitu tentang pengertian gerak serta macam-macam gerak berdasarkan keadaan benda ataupun berdasarkan bentuk lintasannya. Oke, silakan dipelajari, dibaca, didengarkan, kemudian nantinya ditulis hal-hal yang sekiranya penting di buku tulis. Itu saja video kali ini. Tetap semangat adik-adik, stay at home. Semoga pandemi ini segera berakhir, dan insya Allah sebentar lagi kita akan bisa bertemu kembali di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.